Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Program Studi Agroindustri Angkatan 34 akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video presentasi. Tugas presentasi ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah pengetahuan bahan agroindustri pada modul pengetahuan bahan minyak atsiri. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai buah pala sebagai salah satu bahan baku yang digunakan untuk pembuatan minyak atsiri. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, disusun oleh yang pertama Sri Agustianti, yang kedua Nur Safira, yang ketiga Sarli Sendevi, yang keempat Rizky Amalia Ramadhani Syam, yang kelima Rahmi Mus. Nah, sebelum kita masuk mengenai pembahasan minyak pala sebagai minyak atsiri, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang apa sih itu minyak atsiri. Nah, minyak atsiri atau dikenal dengan minyak eteris atau minyak terbang, essential oil, volatile oil yang dihasilkan oleh tanaman. Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi dan mempunyai rasa getir, pujentats, berbau sesuai dengan bau tanamannya, dan umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam larutan air. Untuk slide selanjutnya kita masuk pada buah pala sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri. Pala merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tanaman yang memiliki nama latin Myristica fragrans Hoth ini membutuhkan iklim konstan pada masa pertumbuhannya. Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai ekonomisnya adalah mengolahnya menjadi minyak atsiri. Minyak pala dapat dihasilkan dari daun, biji, dan fuli buah pala. Kandungan minyak dalam daun tidak lebih dari 1,7%, sedangkan fuli pala dapat menghasilkan 4-17% minyak. Kandungan minyak dalam biji pala berkisaran antara 5-15%. Metode ekstraksi buah pala. Metode ekstraksi yang digunakan untuk memperoleh minyak pala pada umumnya adalah dengan metode distilasi uap, distilasi air, distilasi uap air, dan ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Metode penyulingan yang umum digunakan untuk memperoleh minyak pala adalah distilasi uap. Namun, sebelum dilakukan proses penyulingan, buah pala dikeringkan terlebih dahulu dan dipisahkan biji dari buahnya dengan cara membelah buah pala. Selanjutnya, biji dicungkil agar terpisah dari daging buah. Setelah buah pala terpisah, maka pala dikeringkan baik secara alami di bawah sinar matahari ataupun dengan menggunakan oven pada suhu tidak lebih dari 45 derajat Celcius. Setelah buah pala kering, barulah dilanjutkan dengan proses penyulingan yang diawali dengan memasukkan air terlebih dahulu hingga batas yang diinginkan. Pada water and steam distillation, air dimasukkan hingga mendekati batas sarangan. Selanjutnya, masukkan bahan ke dalam kettle sulin. Sebelum penyulingan dimulai, pastikan agar semua sambungan lubang inlet maupun outlet telah tertutup rapat agar tidak terjadi kebocoran yang mengakibatkan keluarnya semburan liar uap dan terbuangnya uap atsiri. Kemudian pastikan agar air dalam kondensor telah tersedia dalam jumlah yang diperlukan agar memperlancar proses kondensasi. Selanjutnya, nyalakan api hingga suhu tekanan yang diinginkan, dan setelah air mendidih maka minyak sudah dapat terlihat pada tabung pemisah. Waktu yang diperlukan untuk proses penyulingan
tergantung pada ukuran bahan dan kapasitas ketel. Minyak yang keluar kemudian ditampung dalam wadah dengan membuka keran pada tabung pemisah. Setelah minyak atsiri buah pala telah didapatkan, simpanlah pada suhu antara 20-25 derajat Celcius agar tidak terjadi penguapan. Senyawa pada minyak pala. Telah dilakukan beberapa analisis kandungan senyawa dalam minyak atsiri pada salah satunya dengan pendekatan metabolomik. Analisis dilakukan pada minyak atsiri pala yang berasal dari daging buah menggunakan instrumen gas kromatografi mass spektrometri oleh Sipahelo dan Telulosa pada tahun 2011. Didapati adanya 21 senyawa yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut dapat kita lihat di bawah ini, seperti linalol, terpinol, safrol. Selanjutnya, kualitas mutu pada minyak pala Indonesia. Kualitas minyak pala Indonesia telah distandarisasi sesuai nomor 2388/2006 oleh Badan Standarisasi Nasional BSN Standar Nasional Indonesia sebagai berikut, yaitu dapat kita lihat dari komponen mutu, warna, berat jenis, indeks bias, putaran optik, kelarutan dalam etanol, dan sisa penguapannya. Pemanfaatan minyak atsiri pala. Ekstrak minyak yang diperoleh dari biji pala biasanya digunakan sebagai flavor enhancer dan dapat digunakan dalam berbagai jenis produk olahan pangan, seperti produk berbahan dasar susu, telur, dan daging. Flavor yang dihasilkan dari ekstrak minyak biji pala pun memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki profil yang kuat. Dalam dunia medis, minyak pala digunakan sebagai obat sakit perut, diare, mual-mual karena bersifat melurupkan angin atau karminatif, dan anti mual-mual atau antiemetik. Namun senyawa aromatik minyak pala seperti myristicin, elimisin, dan safrol dapat merangsang halusinasi bila dikonsumsi lebih dari 5 gram per harinya karena efek intoksikasi. Oleh karena itu, dalam pemakaian minyak pala dianjurkan dosis sebesar 0,08% dari bahan pangan.